Assalamualaikum. Gimana? Alhamdulillah. Sehatkah kalian? Kira-kira masih ngantuk? Mungkin siang-siang kita belajar tentang sejarah Indonesia. Namun untuk pertemuan pertama ini saya tidak membebani kalian, saya hanya menyampaikan saja materi-materi yang kedepannya nanti kita bahas, baik pertemuan minggu akan datang maupun sampai semester ganjil ini selesai. Nah, sebelum kami jelaskan atau sebelum saya jelaskan, di sini ada sejarah Indonesia kelas 11 dari SMA Islam As-Sakinah. Kalian nanti tidak ada tugas di hari ini, saya hanya presentasi saja. Tapi kalau kalian masih ngantuk, silahkan cepat-cepat segera ke kamar mandi. Ke kamar mandi ngapain? Wudhu, cuci muka, matanya. Nah, insya Allah cerah matanya, jernih matanya. Anak-anakku sekalian, selamat datang di SMA As-Sakinah, SMA Islam As-Sakinah, yang dulunya kalian masih kelas 10, sekarang sudah menuju ke kelas 11. Yang dulunya itu kita belajar sejarah Indonesia dari mulai zaman praaksara sampai dengan terakhir adalah tentang Islam masuk di Indonesia atau di Nusantara. Nah, sekarang sejarah Indonesia kelas 11 kita beranjak setelah Islam menuju ke Eropa. Kalau Islam identik dengan Timur Tengah, Arab, kalau sekarang hubungannya dengan Eropa. Langsung, sudah wudhu? Apakah tadi jam 12 sudah sholat? Kalau belum sholat, silahkan sholat dulu. Nanti video ini tidak hanya ada di software atau di sistemnya SMA Sakinah, tapi selamanya nanti ada di YouTube. Seperti itu. Oke, lanjut. Jadi di sejarah Indonesia kelas 11, jangan lupa ya, sholat dulu, sholat duhur. Sekarang jam berapa? Sholat dulu. Langsung di kelas 11 SMA Islam As-Sakinah, kedepannya akan membahas tentang masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Siapa saja? Ada Portugis, satu. Ada Spanyol, ada Belanda, sama Inggris. Tapi sebenarnya Indonesia sudah dijajah siapa saja selama ini, misalnya seperti itu. Selain 4 negara ini, ada 2 lagi. Apa dan siapa? Negara ini selain Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, ada lagi namanya Prancis. Tapi nanti di pertemuan selanjutnya saja untuk menguak kira-kira negara itu pernah enggak singgah di Indonesia. Kemudian selain Prancis ada lagi nanti di kelas 11 di semester genap. Di kelas 11 semester genap itu ada yang namanya negara Jepang. Orang Asia yang menjajah kita sendiri. Menjajah orang Asia juga. Seperti itu. Tapi kebetulan yang kita bahas hanya Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris. Insya Allah nanti ditambahi dengan Prancis. Nah, bagaimana kontrak belajar kita nantinya? Otomatis nanti akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya saja. Kemudian tugas-tugasnya bagaimana? SMA Sakinah alhamdulillah sudah dapat membuat sistem Android jadi aplikasi. Nantinya itu kalian tinggal masuk
di aplikasi Android itu, dan semua pelajaran ada di situ semua. Cuman untuk saat ini masih kita fokuskan untuk kelas 10 saja. Nah, gambar-gambar yang ada di sini, nah ini sebagian dari gambar-gambar penjajahan, kondisinya Indonesia, sekolah Indonesia, kemudian begitu mengenaskannya orang Indonesia di saat zamannya penjajahan. Tapi di satu sisi lain Indonesia juga diuntungkan dengan adanya penjajahan itu. Apa itu? Nanti di pertemuan selanjutnya. Jadi jangan sampai video ini kalian skip. Lanjut. Yang selanjutnya adalah perlawanan. Materi yang selanjutnya nantinya perlawanan Indonesia terhadap penjajahan. Setelah bangsa Eropa masuk semua lah, pasti Indonesia melawan. Kenapa? Karena ketidakadilan, karena monopoli, karena apapun itu yang dicanangkan atau yang dilaksanakan penjajah dari Eropa itu. Jadi mereka intinya itu tidak ada empati lah seperti itu. Tapi di sisi lain kita juga diuntungkan. Nah, nanti itu perlawanan Indonesia. Jadi setelah penjajah itu masuk ke Indonesia, baik Belanda, bahkan Belanda itu sampai 350 tahun atau 3,5 abad. Kemudian Portugis, Spanyol, lah itu ternyata membawa dampak bagi Indonesia, dan akhirnya Indonesia melawan. Kok seperti ini akhirnya? Awalnya berdagang kok jadinya memonopoli dan seterusnya. Seperti itu. Lanjut. Untuk yang ketiga adalah dampaknya. Nah, dampak inilah nanti apakah ini dampak negatif atau positif nanti kita kupas terus. Nah, cara mengkupasnya kita kolaborasi, bukan hanya saya tapi kalian juga bisa mempresentasikan. Nanti barangkali bisa pakai Google Meet atau pakai presentasi kalian sendiri, kemudian diupload di laman saya nanti, lah itu bisa. Nah, budayanya bagaimana, sosialnya bagaimana, ekonominya bagaimana, apakah saat ini kalian, ini ada tulisannya ekonomi. Nah, ekonomi sebenarnya salah tulisan. Pendidikan juga pendidikan gitu, pendidikan sebenarnya. Mohon maaf, salah tulisan. Terlalu cepat nulis tadi ya. Jadi kira-kira kalian selama ini saat ini hidup di sini itu kira-kira kayak bangunannya, mata uangnya, kemudian budaya kalian, apakah sesuai atau ada hubungannya dengan dampak penjajahan di Eropa itu? Dampak penjajahan Eropa di Indonesia itu. Misalnya budayanya, apakah dulu ada misalnya budayanya Belanda seperti ini, ternyata sampai sekarang masih ada. Contohnya kayak misalnya Hindu Buddha dulu kan sampai sekarang masih ada 7 harinya, 40 harinya dan sebagainya. Itu Hindu Buddha. Islam pun juga banyak, sekarang banyak masjid-masjid, bahkan budaya Islamnya juga ada di Indonesia lah. Dampaknya bagi Indonesia tentang Eropa ini bagaimana lah, nanti kita kupas tuntas di pertemuan tentang dampak penjajahan Eropa bagi Indonesia. Paham? Lanjut. Saya nggak baca banyak, hanya 10 menit saja untuk menjelaskan. Selanjutnya kalian nanti cari-cari referensi ya, diingat cari referensi, cari buku-buku yang ada hubungannya dengan materi ini tadi. Ada 4 materi ini tadi. Tapi saya tidak menugasi kalian, kami hanya mencari referensi untuk minggu depan, itu aja ya. Menghargai nilai-nilai yang selanjutnya, menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya pada masa kini. Jadi dulu ada Sumpah Pemuda, kenapa ada semua? Karena seluruh pemuda di Indonesia ini bersatu ya, bagaimana caranya melawan penjajah ini. Dengan apa? Salah satunya selain perang itu adalah dengan diplomasi lah. Makanya ada namanya Sumpah Pemuda. Apa Sumpah Pemuda kok harus dijadikan materi yang sangat berarti lah? Nanti kita bahas. Dan bagaimana kok bisa ada artinya untuk masa kini, untuk anak-anak muda masa kini lah. Nanti kita bahas. Kita analisis dengan tuntas dan kita evaluasi sebelumnya. Bisa anak-anakku? Siapkah minggu depan? Ini hanya intermezzo saja, ini hanya prolog saya saja.
untuk nanti pelajaran sejarah Indonesia kelas 11 di semester ganjil ini. Ya, dari mulai Mas Abi, Mas Alan yang saya ingat, ya, Mas Alan yang saya ingat. Kemudian siapa lagi ya? Mbak Zulfa ada, Luna ada enggak? Ya. Kemudian ada lagi Zafa atau Sofi lah ada. Atau yang lainnya belum saya sebutkan. Ayo, dengan sejarah ini mudah-mudahan kita bisa lebih baik, karena kita kalau melangkah ke depan syaratnya harus melihat ke belakang sebentar, yaitu sejarah. Kalau kita tidak melihat ke belakang, maka untuk acuan masa depan kita tidak akan maksimal. Maka hargai sejarah-sejarah dulu untuk melaksanakan di masa depanmu nanti. Ini tujuannya sejarah. Siap? 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 Bilang siap. Siap? Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf dari saya. Saya Ustadz Masudi, SMA Islam As-Sakinah, Jaya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa setelah melihat video ini, daftar hadir kalian checklist ada di bawah daftar hadirnya, ya. Jadi tinggal nama mapelnya sejarah, kemudian materinya apa materinya, ya hanya prolog untuk pembelajaran berikutnya, itu aja materi. Assalamualaikum.